Marilah kita mendengarkan jingle Pilkada Provinsi Lampung. Saatnya memilih pemimpin kita, Provinsi Lampung yang tercinta, membawa Lampung sejahtera. Yai atuh seuji deh, jangan lupa ingat tanggal nih 27 November 2024. Gubernur dan wakilnya, gunakan hak demokrasi kita demi Lampung maju untuk semua. Yang atuh sembunyi deh, jangan lupa ingat tanggal nih 27 November 2024. Pilih gubernur dan wakilnya, gunakan hak demokrasi kita demi Lampung maju untuk semua. Demi Lampung maju untuk semua. Jingle Pilkada Kabupaten Lampung Timur. Jangan lupa Rabu 27 November 2024 kita datang ke TPS. Jangan lupa semua kawan-kawanku, datang ke TPS coblos pilihanmu. Hati bahagia penuh kegembiraan demi Lampung Timur di masa depan. Coblos bupati dan wakilnya, sukseskan pilkada umum bebas rahasia. Ayo datanglah dan berikan suaramu, pilihlah sesuai hati nuranimu. Karena suara kita sungguh sangat berharga, pilkada Lampung Timur kita pasti bisa. KPU Lampung Timur bersama kita, pilkada damai dan penuh sukacita. Coblos bupati dan wakilnya, sukseskan pilkada umum bebas rahasia. Ayo datanglah dan berikan suaramu, pilihlah sesuai hati nuranimu. Karena suara kita sungguh sangat berharga, pilkada Lampung Timur kita pasti bisa. Ayo datanglah dan berikan suaramu, pilihlah
lupa Rabu 27 November 2024 kita datang ke TPS. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun hadirin yang berbahagia, selamat datang di debat publik putaran pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2024. Mari kita laksanakan debat publik ini secara tertib, aman, dan kondusif. Selamat mengikuti dan selamat menyaksikan. Rahasia, ayo datanglah dan berikan suara. Hadiri dengan bangga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur mempersembahkan debat publik putaran pertama dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Tabib pun. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan dalam acara debat publik putaran pertama calon bupati dan calon wakil bupati Lampung Timur. Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kita semua telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat PJS Bupati Lampung Timur, Bapak Senen Mustaqim atau yang mewakili Sekretaris Daerah Lampung Timur, Bapak M. Yusuf. Yang kami hormati Ketua DPRD Lampung Timur, Ibu Rida Rotul Aliyah atau yang mewakili, Kapolres Lampung Timur AKBP Beni Prasetya atau yang mewakili, Dandim 0429 Lampung Timur Letkol Armet Arif Budiman atau yang mewakili, Kejaksaan Negeri Bapak Agustinus Baka Tang Dililing, Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Bapak Robi Alamsyah atau yang mewakili, Pengadilan Agama Sukadana atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Lampung Timur dan anggota, Kepala Kantor Kemenak Lampung Timur, Kepala Kantor Pertahanan Lampung Timur, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Lampung Timur, serta pimpinan lembaga ormas tingkat Kabupaten Lampung Timur. Hadirin dan juga pemirsa, selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon yang akan berdebat malam ini. Untuk itu, di mana semangatnya untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1. Dan selanjutnya di mana pendukungnya untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih dan masih kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 jika ada yel-yel, silakan. Baik. Baik, terima kasih untuk semangatnya pasangan calon nomor urut 1. Kemudian langsung saja kita persilakan untuk memberikan yel-yelnya untuk pasangan calon nomor urut 2.
Baik, terima kasih untuk semangatnya untuk pasangan calon nomor urut 2. Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon malam hari ini. Sebagai wujud nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua KPU Lampung Timur kepada Bapak Wasiat Jarwo Asworo SIKOM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam rahmat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Yang saya hormati Bapak PJS Bupati Lampung Timur, atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, yang saya hormati Kapolres Lampung Timur atau yang mewakili, dan Dim 0429 Lampung Timur atau yang mewakili, dari Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, Kementerian Agama atau yang mewakili, Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri, BPS, dan seluruh yang hadir. Ini ada Bawaslu, ya, panelis yang juga para panelis, 5 orang panelis yang saat ini sudah hadir, rekan-rekan anggota KPU Kabupaten Lampung Timur, dan seluruh tamu undangan baik dari ormas, media yang juga berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, dan terutama yang tak lupa dan paling utama karena kegiatan kali ini memang disajikan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur untuk mereka ini, yaitu pasangan calon dan seluruh pendukung baik paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2. Saya doakan malam ini semua dalam keadaan berbahagia, karena sedianya kita semua juga harus berbahagia. Kita diberi keselamatan, kesehatan, dan sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses tahapan pilkada yang dilaksanakan secara serentak nasional di Kabupaten Lampung Timur dengan lancar, aman.
saya sampaikan permohonan maaf baik kepada seluruh tamu undangan ataupun pasangan calon bahwa kalau mau secara maksimal menghadirkan sebanyak-banyaknya yang hadir, kita ini agak seminggu lebih mencari tempat di Lampung Timur yang memadai, yang representatif untuk kita bisa lakukan untuk melakukan debat. Tapi memang akhirnya pilihannya tempat inilah, Pusiban, Gedung Pusiban ini yang kita gunakan. Sehingga mohon maaf jika memang pada kesempatan kali ini kami sangat membatasi jumlah yang hadir. Tapi saya pikir ini tidak mengurangi hikmah dari acara ini karena ini dilaksanakan, disiarkan juga secara live di TVRI dan juga live streaming di channel YouTube KPU Kabupaten Lampung Timur dan juga TVRI. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, debat publik ini akan kita laksanakan selama 3 kali. Yang ini yang pertama, kemudian nanti rencana yang kedua pada tanggal 27 Oktober dan yang terakhir akan kita laksanakan tanggal 16 November 2024. Semoga seluruh rangkaian acara ini juga berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada kendala di sana sini. Terakhir saya sampaikan kepada para pasangan calon, karena memang acara ini dilaksanakan untuk kedua pasangan calon, maka silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi sebaik-baiknya, bukan ini debat publik, bukan debat seperti gontok-gontokan begitu, tapi ini adalah sarana bagi setiap pasangan calon untuk bisa mempresentasikan program visi misinya dengan sebaik-baiknya kepada para pemilih di Lampung Timur. Gunakan kesempatan ini, apalagi ini memang salah satu agenda kampanye, walaupun difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Yang penting bahagia, enjoy dan bisa mendapatkan simpati dari pemilih. Dan saya menyampaikan permohonan agar kita semua juga tetap menjaga ketertiban kegiatan ini hingga purnama nanti. Sekali lagi terima kasih atas atensi, kehadiran semua pihak dan mohon maaf kemakluman atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Bapak Wasior Jarwo Asworo sebagai Ketua KPU Lampung Timur. Bapak Ibu, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa malam ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji M. Dimyati SPD, Ketua Daerah Muhammadiyah Lampung Timur, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita para hadirin dan hadirat, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Bagi agama non-muslim, doa masing-masing sesuai dengan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad inda nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu.
karena pada malam hari ini hamba-Mu bisa melaksanakan salah satu rangkaian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2024. Harapan kami semua semoga rangkaian penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2024 berlangsung dengan baik, tanpa diwarnai oleh hal-hal yang bisa melemahkan dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dan kekuatan bangsa kami. Berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kekuatan batin, agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan semua warga bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan pada kami semua untuk mengendalikan diri dan mentaati seluruh peraturan yang berlaku. Anugerahkan kemampuan khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan dengan baik, lancar, dan tenang sebagaimana yang diharapkan bersama semua pihak. Ya Allah, ya Wali, ya Nasir, berikanlah kesadaran kepada kami untuk memahami bahwa tujuan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini adalah dalam rangka memilih pemimpin daerah terbaik bagi kami. Berikanlah pula kemampuan di dalam diri kami untuk bersedia menerima kemenangan dan sekaligus juga menerima kekalahan. Siapapun yang Engkau tentukan sebagai pemenang atau kalah, kami semua adalah hamba-Mu dan semua tidak ada orang lain, semuanya adalah saudara kami, sebangsa dan setanah air. Engkau maha menyaksikan ya Allah apa yang dilakukan hamba-Mu pada malam hari ini. Semoga menjadi bagian dari upaya untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagi-Mu dan bagi kami segenap warga di Kabupaten Lampung Timur. Ya Allah, ya Maulana, kami mohon perlindungan-Mu. Ya Allah, semoga kami semua terhindar dari apa yang Engkau peringatkan di dalam kitab-Mu. May ya'mal su'an yujzi bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Barang siapa yang melakukan kecurangan, niscaya akan diberi pembalasan dengan tidak mendapatkan pemimpin dan perlindungan yang baik baginya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Qawi, ya Qayyum, kami memohon sekali lagi berkailah perjuangan kami. Bantulah kami segenap warga bangsa Indonesia untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagimu. Dan untuk kami semua, akhirnya hanya kepadamu ya Allah, kami memasrahkan diri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fatinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Dimyati SPD yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Pemirsa dan hadirin, debat malam ini merupakan debat perdana bagi kedua pasangan calon untuk menampilkan visi, misi dan juga program kerja di hadapan publik. Dan disinilah publik akan menilai sejauh mana para kandidat menampilkan, menciptakan gagasan terbaik untuk perkembangan dan kemajuan Kabupaten Lampung Timur. Dan malam hari ini, spesial debat malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh Amanda Dasrul. Untuk itu, tetaplah bersama kami di debat publik putaran pertama calon bupati dan calon wakil bupati Lampung Timur. Bersaupaya Pemda Lampung memoles jalan-jalan rusak jelang kedatangan Presiden Jokowi tampak
Jang, kamu udah siap buat pilkada besok? Ah, nggak tahu. Kayaknya nggak penting juga sih. Seriusan kamu? Jangan golput weh, suara kita penting tahu. Penting? Penting buat siapa coba? Kamu lupa ya keputusan yang ambil orang lain bisa mempengaruhi hidup kita. Suara kita penting loh buat masa depan, jangan sampai kita cuma jadi penonton doang. Mereka peduli sama kita. Suara kita adalah kekuatan kita. Jangan biarkan masa depan kita ditentukan tanpa suara kita. Pilihlah, jangan golput. Hadirin selamat datang. Inilah dia debat publik putaran pertama Lampung Timur. Dan kini sambutlah moderator kita, Amanda Dasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat malam, Tabipun. Boleh dong tepuk tangan untuk Lampung Timur untuk semangatnya malam hari ini. Selamat datang kepada hadirin sekalian di acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Timur 2024. Saya Amanda Dasrul yang akan memandu jalannya debat pada malam hari ini. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah bergabung melalui TVRI Lampung dan juga pada hadirin sekalian yang telah hadir secara langsung di Gedung Pusiban Pemda Lampung Timur. Kepada kesempatan ini, kita akan menyaksikan debat terbuka yang akan diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan memaparkan visi, misi, dan juga program kerja mereka dalam upaya membangun Kabupaten Lampung Timur ke depannya. Debat ini bertujuan untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin mereka dan untuk mendengarkan pandangan serta solusi dari para calon terhadap berbagai isu yang akan dihadapi oleh Lampung Timur ke depannya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan para panelis yang terlibat dalam debat publik pada malam hari ini.
pertama ada Bapak Yusdianto selaku dosen hukum Universitas Lampung. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Lufiadi, MPDI, selaku Wakil Rektor 3 UML. Selanjutnya ada Bapak Juwendra Asdiansyah, selaku jurnalis dan juga public speaker. Dan juga ada Bapak Nur Rahman Yusuf Esos, Kepala Ombudsman Provinsi Lampung. Dan yang terakhir ada Dr. Chandristri Fatima MPDI selaku akademisi. Ya baik, para hadirin dipersilakan tenang terlebih dahulu. Maaf para hadirin, harap tenang dulu, kita akan melanjutkan debatnya. Terima kasih. Ya para hadirin semua, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja panggilkan terlebih dahulu kedua pasangan calon yang akan berpartisipasi dalam debat pada malam hari ini. Yang pertama kita akan panggilkan untuk pasangan calon nomor urut 1, yaitu Ibu Hajah Ella Siti Nuryamah, calon Bupati nomor urut 1, dan Bapak Haji Aswar Hadi, calon Wakil Bupati nomor urut 1. Baik, dipersilakan untuk menempatkan podium yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita panggilkan untuk pasangan calon nomor urut 2, yaitu Bapak M. Dawam Raharjo, calon Bupati nomor urut 2, dan Ketut Erawan, calon Wakil Bupati nomor urut 2. Rangkaian acara hari ini saya akan membacakan tata tertib pada acara debat malam ini. Ya, yang pertama adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati, tim pendukung dan tamu undangan yang diperkenankan masuk di kegiatan debat publik harus menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, tim pendukung masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diperkenankan masuk lokasi adalah sejumlah 60 orang. Yang ketiga, selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pihak yang diundang, dilarang untuk membawa atribut kampanye pasangan calon kecuali yang melekat di tubuh, meneriakkan yel-yel slogan pada saat debat berlangsung, membuat kegaduhan, melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain, serta dilarang merokok di dalam ruangan debat. Yang terakhir, selama pelaksanaan debat publik berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Ya, para hadirin sekalian, kita memasuki segmen pertama ini di mana kita akan sama-sama menyimak pemaparan visi misi dari calon bupati nomor urut 1 dan juga calon bupati nomor urut 2. Masing-masing calon bupati diberikan waktu selama 4 menit untuk memaparkan visi dan misinya. Kami persilahkan untuk calon bupati nomor urut 1 terlebih dahulu untuk memaparkan visi dan misinya. Waktu yang Anda miliki adalah 4 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lampung Timur, Ketua dan anggota KPU, Ketua Bawaslu dan anggota, tim panelis, pasangan calon Pak Dawam dan Pak Ketut, juga Bang Azwar dan seluruh hadirin yang berbahagia. Masyarakat Lampung Timur hari ini mengadakan debat pilkada. Lampung Timur adalah wilayah yang cukup luas, subur, dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan sumber daya manusia yang berkecukupan, tapi sangat ironis. Hari ini tingkat kemiskinan 13,19%, jauh di atas tingkat rata-rata nasional 9%. Untuk itu, ini adalah bukti alarm untuk Lampung Timur butuh perubahan yang nyata. Kami Ela Azwar berkeliling, menyapa, mendengar masyarakat, keluhan masyarakat dari mulai jalan yang rusak, pendidikan yang tidak merata, akses kesehatan yang susah, BPJS yang tidak bisa dipakai, mati. Kami belanja masalah dan shopping ide gagasan di desa dan di tingkat dusun, kecamatan, bahkan tingkat RT. Untuk itu Ela Azwar terpanggil untuk ikut Pilkada Lampung Timur dengan membawa visi misi menjadikan Lampung Timur makmur menuju Indonesia emas. Dengan tidak mungkin kami mengusung 9 nawa utama perjuangan Ela Azwar. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi. 2. Pemerataan layanan kesehatan melalui kartu sehat. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Keempat, memperkuat nilai agama dan budaya. Kelima, hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata. Keenam, reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Ketujuh, peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 8, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak. Mana suaranya perempuan? 9, memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan. Guna mewujudkan visi misi tersebut, Ela Azwar slogannya adalah Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur. Insya Allah nanti tanggal 27 November, ayo kita semuanya untuk datang ke TPS memilih Ela Azwar. Adapun hari ini misalkan diadakan debat kandidat untuk bisa beradu visi dan misi. Sesuai dengan perintah Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan dirubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak mau berubah. Makanya perlu ada intervensi kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan. Terakhir, kami ada pantun. Bilang cakep semuanya. Ikan lohan dibungkus kasa, dimasak mamah sedap terasa. Beda pilihan itu udah biasa. Yang paling utama persatuan bangsa. Satu lagi yang paling utama. Terima kasih, waktu sudah habis. Bakso polos di Mahan Dewe. Kada calon Ayo bupati coblosin nomor 01. Ayu Dewe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Silakan. Waktu 4 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Yang saya hormati
Forkopimda Kabupaten Lampung Timur atau yang wakili Komisioner Ketua KPU beserta seluruh komisioner Bawaslu, seluruh undangan terutama pendukung 02. Mana suaranya? Menang kayaknya. Yang saya hormati pendukung 01. Seluruh undangan yang tidak disebutkan satu persatu. Teristimewa pasangan 01, Mbak Teh Ela sama Pak Aswar. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita saksikan bersama, kita mengadakan debat publik Pilkada Lampung Timur yang perdana, yang alhamdulillah ini giliran saya. Tadi saya sampaikan waktu berapa? 4 menit. Visi 02 yaitu rakyat Lampung Timur semakin berjaya, terdepan dan berkelanjutan. Berjaya apa? Sudah kita tanamkan pembangunan. Sudah kita buat, bukan mau merancanakan. Sudah kita laksanakan. Kalau innallaha yughayyiru ma biqaumin tadi, kita yang mudah kita sudah rubah. Sudah kita rubah. Karena itu harus berkelanjutan. Karena kita sudah tanamkan. Kita punya beberapa misi, diantaranya yang tidak disampaikan, terutama tema pada hari ini yaitu kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Pelayanan publik sudah saya sampaikan selama, mohon maaf, jabatan Bupati sekarang enggak ada 4 tahun. Sering saya sampaikan di sana, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Tuh. Hadirin dihadap tenang. Tadi disampaikan di samping itu infrastruktur jalan. Kenapa kalau disampaikan yang kalau ibaratnya orang ujian yang disampaikan yang jelek. Jalan kita terlalu banyak. Wilayah kita terlalu luas. Apa Bupati belum berbuat? Sudah. Contoh Mulyosari pada hari ini, Mulyosari sampai Atiluhur itu kurang lebih 18 miliar. Labuan Ratu sudah kita buat, termasuk Metro Kibang dan lain-lainnya sudah kita buat. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita dulanan. Semua pembangunan kita laksanakan bukan keamanan Bupati, tetap harus persetujuan DPR. Berkaitan dengan BPJS, bukan BPJS diberhentikan. BPJS seluruh masyarakat sudah saya sampaikan bisa berobat gratis. Memang artinya tatkala ada yang kita tidak aktif langsung dari puskes, Pak, rumah sakit langsung dilayani dan itu juga gratis. Baik, terima kasih. Waktunya karena sudah itu habis. Terima kasih, waktunya sudah habis. Sudah habis, Pak. Terima kasih. Yang jelas itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, pasangan Dai, Dawam Irawan akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu dia tadi pemirsa, visi misi yang disampaikan oleh masing-masing calon bupati nomor urut 1 dan juga calon bupati nomor urut 2. Selanjutnya para calon bupati Lampung Timur 2024 akan menyampaikan pendalaman visi misi mereka. Namun usai jeda tetaplah bersama kami. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin. Ini adalah kesempatan untuk membentuk masa depan. Masa depan negeri ini ada di tangan kita. Setiap suara yang kita berikan adalah langkah nyata. Pilihlah dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik, karena pilihan Anda adalah harapan bangsa.
Jangan biarkan suaramu hilang. Ayo datang ke TPS karena suaramu tak akan tergantikan. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Jangan golput ya. Jangan golput ya. Jangan lupa ke TPS tanggal 27 November 2024. Mari gunakan hak pilih kita. Ayo pilih. Kembali di debat publik calon bupati Kabupaten Lampung Timur 2024. Di segmen ini kita sama-sama akan mendengarkan pendalaman visi misi dari masing-masing calon bupati dengan tema mensejahterakan masyarakat. Masing-masing calon bupati akan dipersilahkan untuk mengambil kode amplop pertanyaan yang berada di fishbowl untuk nantinya akan dibacakan pertanyaannya oleh para panelis. Kami persilahkan untuk calon bupati nomor urut 2 terlebih dahulu untuk mengambil kode amplop pertanyaan. Bisa diperlihatkan kodenya? Baik. Kami persilakan kepada panelis Bapak Nur Rahman Yusuf untuk membacakan pertanyaan dengan tema mensejahterakan masyarakat dari kode amplop yang dipilih yakni kode D. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Masih tersegel. Kepada pasangan calon, harap mendengarkan secara seksama karena soal hanya dibaca 1 kali. Majunya sektor pariwisata akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama mendorong peningkatan perekonomian daerah. Masalahnya, secara umum saat ini, objek wisata di Lampung Timur tidak lagi dilirik oleh wisatawan, termasuk objek wisata legendaris Taman Nasional atau Pusat Latihan Gajah Waikambas yang dikenal luas dan menjadi favorit wisatawan sejak medio 1980-an hingga awal 2000-an. Pertanyaannya, jika Anda menjabat bupati, strategi apa yang akan Anda tempuh untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Kabupaten Lampung Timur? Baik, terima kasih untuk panelis. Dipersilahkan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu yang Anda miliki 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, saya langsung menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila saya sudah bupati, memang saya juga bupati karena saya lagi cuti. Kebijakan terutama yang akan saya laksanakan yaitu membuat kebijakan untuk mendukung program pariwisata, terutama di sini ada Taman Nasional Waikambas. Alhamdulillah sekarang sudah dibangun jalan yang mengarah Waikambas, itu sudah ada pembangunannya dan mungkin kita akan buat di sana itu karena destinasinya kita buat tempat. Karena di Waikambas tidak dipakai lagi untuk tempat rekreasi secara umum tapi khusus, sehingga di luar kita bisa buatkan tempat atraksi gajah atau tempat sehingga tetap gajah akan bisa tetap kita laksanakan. Di samping itu kita akan upayakan bagaimana UMKM yang ada di sekitarnya, semua desa bekerja sama, kita buat kebijakan sehingga berdampak multiple effect, sehingga semua desa yang menyangga Waikambas itu akan bisa meningkatkan perekonomian ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin melanjutkan Pak? Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada panelis Bapak Juwendra Asdiansyah
untuk memberikan pertanyaan pendalaman kepada calon bupati nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada Pak Dawam dan wakilnya Pak Ketut. Saya ingin memberikan pertanyaan tambahan, merujuk apa yang Bapak sampaikan. Kita sama-sama tahu bahwa sesuai dengan pertanyaan tadi, Waikambas itu pernah sangat jaya Pak. Bahkan kita ingat dulu pernah ada film Cintaku di Waikambas. Ya, itu Matias Mucus sama siapa kakaknya Indra Lesmana itu ya, Mira Lesmana ya. Ya. Saking begitu hebatnya Waikambas itu. Nah hari ini seperti pertanyaan tadi, mungkin memang secara relatif menurun. Kita ingin mendengar apa langkah spesifik ya untuk kembali membuat Waikambas itu jaya Pak. Dulu Lampung itu identik dengan gajah. Ya sekarang gajah kayaknya udah nggak identik dengan Lampung. Padahal itu kekayaan Lampung, mobil khusus kekayaan di Lampung Timur. Terima kasih Pak Dawam. Baik, dipersilahkan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Menunjang itu kita akan buat kebijakan yang bisa menyukseskan program tersebut. Di antaranya infrastruktur yang memadai, sarana prasarana yang diperlukan, sehingga apa yang untuk mengembangkan sarana pariwisata itu bisa mensupport, mendukung, dan semua masyarakat untuk partisipasi termasuk swasta kita ajak bersama untuk bagaimana memajukan pariwisata yang ada di Lampung Timur. Cukup Pak? Cukup. Baik, terima kasih untuk calon bupati nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil kode amplop pertanyaan yang kemudian nanti akan dibacakan pertanyaannya oleh panelis. Silakan. Bisa diperlihatkan kodenya? Baik, kami persilahkan kepada panelis Ibu Ristri Fatimah untuk membacakan pertanyaan dengan tema mensejahterakan masyarakat dari kode amplop yang dipilih yakni A. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Oke, terima kasih. Amplop masih tersegel ya, belum ada yang baca. Mohon didengarkan dengan seksama, tidak akan diulangi kedua kalinya. Oke, lanjutnya. Merujuk data Badan Pusat Statistik BPS Juli 2024, angka kemiskinan di Lampung Timur adalah sebesar 13,19%, yang menempatkan sebagai kabupaten dengan penduduk termiskin terbanyak kedua di Provinsi Lampung. Pertanyaannya, sesuai visi dan misi yang sudah disampaikan, upaya-upaya apa yang akan dilakukan bila terpilih sebagai bupati untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Lampung Timur? Terima kasih. Baik, terima kasih panelis. Calon bupati nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang Anda miliki 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat, kita tahu bahwa kategori masyarakat miskin itu terdiri dari ketika masyarakat tidak cukup bahkan tidak layak, 1 pangan, 2 memperoleh rumah, 3 adalah kesehatan, yang keempat adalah pendidikan. Bagaimana kita selaku nanti pemerintah, 1 adalah pengurangan beban hidup atau beban biaya hidup masyarakat. Tentunya kebijakan Perlinsos masih tetap kita galakan karena itu berkaitan dengan pangan, terus juga berkaitan dengan subsidi-subsidi perumahan ataupun listrik, beasiswa untuk menunjang tingkat pendidikan, maupun dari tetap BPJS gratis melalui PBI, itu dulu kita penuhi kebutuhan masyarakat karena pendapatan masyarakat miskin ini
di bawah per kapita Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, bagaimana kita harus meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini pendapatan per kapita. Menurut catatan Lampung Timur ini 10 juta per tahun, berarti kurang lebih 850.000 per bulan. Kepala keluarga tidak cukup. Bagaimana kita meningkatkannya? Satu, pendidikan vokasi, bisa kita lihat, pelatihan kelompok, juga hilirisasi produk pertanian. Yang selanjutnya peningkatan pemberdayaan UMKM. Yang kelima dengan bisa memberikan pembiayaan ultramikro, itu untuk menambah biaya usahanya. Yang ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Ini penting. Pertama, bagaimana kita harus membangun ekosistem. Ekosistem dari wilayah atau teritori, infrastrukturnya harus bagus, membangun konektivitas, jalur jaringan irigasi supaya bagaimana masyarakat bisa menambah nilai ekonominya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada panelis Bapak Yusdianto untuk memberikan pertanyaan pendalaman kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita sudah mendengarkan paparan terkait dengan pertanyaan disampaikan terhadap upaya-upaya menurunkan angka kemiskinan di Lampung Timur. Tentu dalam hal ini kita di panelis membutuhkan semacam penjelasan secara detail terkait dengan upaya yang dilakukan tadi. Misalkan kita perlu mendengarkan terkait dengan target per tahun apa yang akan dilakukan terhadap upaya tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mendengarkan terkait dengan tadi paslon menyampaikan bahwa terjadi defisit anggaran di Lampung Timur. Nah, kita juga perlu mendapatkan semacam penjelasan upaya apa kemudian untuk bisa memenuhi kebutuhan, terutama karena upaya tadi dapat dilakukan kalau anggarannya tercukupi. Nah, kira-kira kiat apa saja dalam hal yang dilakukan oleh calon untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, kita mau mendengarkan secara konkret terkait dengan capaian. Katakanlah untuk misalkan terpilih sebagai kepala daerah, dalam hal penurunan ini angka berapa kepastiannya, angka berapa yang akan dicukupkan selama 5 tahun dalam hal menjabat selaku kepala daerah. Saya kira itu. Silakan. Calon bupati nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Target kami, kalau kami terpilih Ella Azwar menjadi Bupati Lampung Timur, minimal angka kemiskinan di angka 10,69, menyamai Provinsi Lampung, tidak jauh melampaui batas di bawah nasional. Yang kedua terkait defisit anggaran, kalau pemimpin itu harus punya political will yang sensitif. Tentunya harus diperlukan ada inovasi, ada kreativitas. Bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita melakukan konsolidasi dengan pemerintah tingkat provinsi dan pusat. Insya Allah kemarin juga saya DPR RI mengaspirasikan bawa anggaran dari pusat sebagai bentuk aspirasi kreasi. Akibat defisit anggaran yang tidak selesai di Lampung Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, kedua pasangan calon bupati nomor urut 2 dan juga nomor urut 1 sudah menjawab pertanyaan dari panelis terkait tema mensejahterakan masyarakat. Debat publik calon bupati Lampung Timur tahun 2024 akan kembali usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Wedus apa, Bang? Bang wedus. Oh, alah kamu tawon. Gak lihat apa? Orang lagi jatuh. Bundas, bonyok, malah dikagetin. Ku beri kamu permintaan, Jok.
tapi cuma itu kepengen cuma jalan jadi bagus. Akses ke sawah ke ladang diperbaiki. Layanan kesehatan ditingkatkan sampai ke pelosok. Layanan pendidikan yang merata. Proses perpajakan dipermudah hingga ke desa-desa. Pembukaan lapangan kerja untuk semua lapisan. Memperdayakan sumber daya alam untuk kemajuan bersama. Diadakannya forum bersama rakyat dan pemimpin secara terbuka. Adil dan rata setiap ada bansos. Kamu pikir aku kepala daerah, Jo? Itu bukan ranahku. Bukan urusan bangsa jin. Kalau ingin semuanya bagus dan maju, kamu harus datang ke TPS tanggal 27 November 2024 untuk memilih calon kepala daerah yang bisa mewujudkan keinginanmu itu. Oh gitu kawan. Kembali di debat publik calon Bupati Kabupaten Lampung Timur 2024. Di segmen ini pemirsa, kita akan sama-sama mendengarkan pendalaman visi misi dari masing-masing calon bupati dengan tema pelayanan publik. Masing-masing calon bupati akan dipersilahkan untuk mengambil kode amplop pertanyaan yang berada di fishbowl untuk kemudian nanti dibacakan oleh para panelis kami. Kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 1 terlebih dahulu untuk mengambil kode amplop pertanyaan di dalam fishbowl. Baik, kami persilakan kepada panelis Bapak Juwendra Asdiansyah untuk membacakan pertanyaan dengan tema pelayanan publik dari kode amplop yang dipilih yakni kode D. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Masih tersegel Bapak Ibu? Izin saya bacakan, mohon calon menyimak karena pertanyaan tidak akan diulang. Pertanyaan ini untuk subtema meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, di banyak daerah, berbagai layanan publik sudah dilakukan secara digital atau online. Digitalisasi layanan publik akan mempermudah masyarakat, efisien secara waktu dan biaya, serta meminimalisasi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi dan kolusi. Pertanyaannya, upaya apa yang kelak Anda lakukan sebagai bupati untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik di Lampung Timur? Demikian pertanyaannya. Baik. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang Anda miliki 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Terkait percepatan digitalisasi dalam proses pelayanan publik. Pertama, bagaimana kita harus mengembangkan infrastruktur digital dan juga mengurangi ketiadaan sinyal di desa-desa atau kita kenal dengan blank spot. Infrastrukturnya harus kuat. Yang kedua, kita harus menghadirkan yang namanya mall pelayanan publik digital. Itu juga penting dilakukan. Yang ketiga, terkait dengan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Ini penting untuk Pemda melakukan sistem terintegrasi bagi OPD-OPD yang melakukan proses pelayanan publik di bidangnya. Karena indeksnya Lampung Timur ini untuk sistem pelayanan publiknya kedua terendah seprovinsi Lampung. Ini harus menjadi catatan kita. Indeksnya 2,27 untuk pelayanan publik. Ini bukti bahwa harus ada perbaikan dan perubahan dalam pelayanan publik. Yang selanjutnya, kita juga penting untuk mendidik masyarakat dalam proses literasi digital terhadap penggunaan media sosial. Kita tidak bisa menafikan hari ini sudah waktunya 4.0. Kita tidak akan kembali ke masa lalu. Kita akan menghadapi tantangan besar ke depan di mana proses digitalisasi ini akan masuk melalui
kebiasaan dan budaya akhirnya menjadi tradisi-tradisi anak muda terlebih dalam proses penggunaan digitalisasi. Tetapi yang terpenting pelayanan publik itu adalah yang dilayani harus puas. Baik, yang dilayani harus bahagia. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ahmad Lufiadi untuk memberikan pertanyaan pendalaman kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Baik, dari jawaban yang saudara tadi jawab, memang kondisi wilayah di Lampung Timur itu ketika kita mengakses sinyal itu kondisi mungkin banyak yang black spot. Kemudian target pemerintah semestinya MPP itu semestinya tahun 2024 itu sudah terrealisasi. Namun saat ini sepertinya belum penuh terrealisasi di Lampung Timur. Nah, bagaimana langkah konkret Anda ketika Anda nanti terpilih menjadi bupati untuk bisa mewujudkan akses internet yang bisa terakses oleh masyarakat luas sampai ke kecamatan bahkan sampai di desa-desa. Melihat kondisi wilayah Lampung Timur yang sangat luas sekali. Kemudian target MPP itu kapan waktu Anda bisa mencapainya? Terima kasih. Calon Bupati nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang Anda miliki 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Hari gini nggak ada internet, deso. Kita harus kerja keras menghadirkan internet di desa-desa, di dusun-dusun. Kita sudah memasuki 540. Pemerintah harus berani mengalokasikan bagaimana hadirnya internet di desa-desa, bahkan di dusun-dusun untuk bisa meningkatkan pelayanan internet. Terkait dengan MPD yang tadi target kita, mudah-mudahan El Azwar menang, target untuk bisa dilakukan 100 hari kerja sudah tercapai. Mall pelayanan publik. Mudah-mudahan digitalisasinya kita akan cepat bangun supaya masyarakatnya juga cepat melek digital disertai dengan literasi yang bagus. Terkait dengan Blogspot tadi yang ada di desa, saya akan kolaborasi dengan kepala desa, memastikan internet hadir di desa-desa. Terima kasih. Sudah habis waktunya. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk mengambil kode amplop pertanyaan yang ada di fishbowl untuk nantinya dibacakan pertanyaannya oleh panelis. Oke, kami persilakan kepada panelis Bapak Yusdianto untuk membacakan pertanyaan dengan tema mensejahterakan masyarakat dari kode amplop yang dipilih yakni kode B. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Ini amplopnya masih tersegel. Ya. Kita buka dulu. Susah nih kayaknya Bang Jua ya buka segel. Baik, tolong didengar dan saya hanya sekali saja menyampaikan, tidak diulang 2 kali. Pertanyaannya, setiap tahun Ombudsman, ini teman saya nih kayaknya, Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayan publik memberikan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan. Ombudsman juga melakukan pemeringkatan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, khusus Kabupaten Lampung Timur. Dalam 2 tahun terakhir, Ombudsman menempatkannya dalam zona kuning atau kualitas sedang. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan sebagai andai terpilih selaku kepala daerah atau bupati untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lampung Timur? Cukup, sekian.
Baik, calon bupati nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terkait pelayanan publik. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaan langsung bahwa untuk pelayanan publik Lampung Timur memang kategori kuning sehingga kategori sedang. Apabila saya terpilih, ini yang sudah kita laksanakan sudah maksimal. Bagaimana kita seluruh OPD bisa selalu bersinergi karena ini semua OPD ada keterkaitan sehingga semua harus support, seluruh OPD sudah harus komitmen benar-benar mentekad untuk dapat melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Dan contoh bahwa yang disampaikan tadi salah satunya mall pelayanan publik digital Lampung Timur kita dapat penghargaan dari Menpan dengan ijo. Artinya secara organisasi memang perlu harus ditingkatkan. Komitmen saya apabila saya terpilih untuk yang kedua kali ini, kedua kalinya saya akan bertekad bagaimana pelayanan publik semua harus benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan meningkatkan SDM, membuat kebijakan yang komitmen dalam 100 hari kerja harus benar-benar meningkat sehingga kita buat kontrak kerja dengan OPD. Kalau memang nggak sanggup lebih baik mundur demi untuk pelayanan untuk membanggakan masyarakat Lampung Timur. Di samping itu kita akan mengadakan pendidikan, pelatihan, ketampilan sehingga kedudukan juga ke depan ditempatkan sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan kemampuannya sehingga semua bertekad untuk bisa menjadi pelayan sesuai yang diharapkan masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada panelis Bapak Nur Rahman Yusuf untuk memberikan pernyataan atau pertanyaan pendalaman kepada calon bupati nomor urut 2. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 tadi sudah tergambar ada upaya yang sudah pernah dilakukan untuk bersinergi dan memaksimalkan SDM yang ada, tapi mungkin perlu dipertegas kembali dalam pernyataan pada malam hari ini untuk sampai di periode keberapa dalam 5 tahun periode yang akan datang apabila Bapak terpilih untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal atau prima. Terima kasih. Baik, calon bupati nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang jelas seandainya saya terpilih kembali menjadi bupati untuk yang periode kedua, saya berkomitmen untuk membenahi semua pelayanan yang ada di Lampung Timur sehingga semua berkomitmen untuk menjadi pelayan masyarakat. Seluruh OPD benar-benar untuk menjadi pelayan masyarakat dengan yang sebaik-baiknya. Baik itu ASN, baik PNS maupun P3K, semua kita laksanakan perubahan. Di samping itu sambil kita tingkatkan kesejahteraan kepada para pelayan masyarakat tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu Pak? Ingin menambahkan? Cukup. Cukup? Baik. Baik para hadirin, itu dia tadi sesi jawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh pihak panelis kepada para anggota debat malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab yang akan saling dilemparkan oleh masing-masing calon bupati baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Namun usai jeda tetaplah bersama kami. Dahulu, sebelum 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat Pilkada. 27 November 2024 adalah event spesial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu turut ikut menggunakan hak pilih kita. Mari kita sukseskan Pilkada Lampung Timur 27 November 2024 untuk Lampung Timur yang lebih baik. Kembali di debat publik calon Bupati Kabupaten Lampung Timur 2024. Di segmen ini kita akan sama-sama menyimak sesi tanya jawab yang akan disampaikan dan dijawab oleh masing-masing calon bupati dengan tema mensejahterakan rakyat. Sebelum kita mulai sesi ini dipersilahkan untuk calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati untuk nomor urut 2 untuk menempati mimbarnya masing-masing. Baik, kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit dimohon untuk menyimak pertanyaan dengan seksama karena hanya akan dibacakan sebanyak 1 kali saja. Silakan. Terima kasih Teh Hela. Ini pertanyaannya yang perlu saya sampaikan, bagaimana Ibu bisa menilai bahwa infrastruktur semua di Lampung Timur jalannya banyak yang jelek. Sementara kalau orang ulangan itu 10 itu ujian, 9 jawab benar, 1 salah, yang dilihat cuman yang 1. Sudahkah Ibu melihat selama keliling-keliling jalan mana saja yang sudah saya bangun selama ini? Terima kasih. Baik, calon bupati nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dawam. Saya ini juga ikut keliling ke desa-desa, ke kecamatan, ke dusun. Tidak akan ngomong kalau tidak berbasis data. Badan Pusat Statistik Nasional BPS mencatat bahwa jalan mantap di Lampung Timur baru 49,79. Berarti 50% kurang, masih belum mantap berarti, betul nggak? Kalau data BPS-nya itu angkanya. Berarti tidak menutup kemungkinan keluhan warga masyarakat kita tidak boleh menutup mata. Saya ke Bandar Agung Gelimbung, 15 kilo, bahkan dari Wono Asri masuk 9 kilo, hampir tidak ada jalan yang bagus. Mereka sangat berharap di sana untuk bisa dibangun. Cerita ibu-ibu yuk prihatin, ada lomba tumpeng, jalannya elek, tumpengnya belum dilombakan udah pretel. Kita tidak boleh menutup mata akan masukan, akan harapan masyarakat ingin infrastrukturnya lebih mantap, lebih bagus. Kita tidak boleh pura-pura tidak mendengar. Masyarakat inginnya ekonominya juga maju, pendidikannya juga terasa, kesehatannya. Kalau jalannya, ekosistem lingkungannya tidak mendukung, gimana pertambahan nilai ekonominya mau maju? Keluar aja males, apalagi bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu juga menjadi catatan penting. Bagaimana penekanan infrastruktur, wajib hukumnya harus total bekerja dengan kerja keras.
Calon Bupati nomor urut 2 dipersilahkan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Teh Hela. Yang saya tanyakan, jalan mana yang saya sudah bangun. Tapi yang dijawab, jalan yang ini. Contoh, artinya pembangunan kita itu banyak. Terlepas kita dari APBN maupun APBD provinsi. Dari Labuan Maringga Sri Minosari itu 37 miliar loh. Jalannya juga bagus. Marga sumber marga puluhan tahun nggak pernah ini, semenjak saya bangun itu mulus. Termasuk Metro Kibang. Sehingga memang kenapa? Memang ada kelemahan. 2 tahun COVID, dimanapun seluruh Indonesia 2 tahun COVID, itu juga maklum, karena memang yang mau menang nomor 2. Baik. Terima kasih. Calon Bupati nomor urut 1 dipersilahkan untuk menjawab tanggapannya. Waktunya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Iya, kita tidak juga menutup mata ada jalan bagus. Tapi kalau hanya di depan doang, terus ke dalamnya masih rusak gimana? Itu maksud saya, kalau keliling itu harus sampai dalam, dusun, RT, mendengar keluhan masyarakat. Karena BPS lagi-lagi mencantumkan bahwa 49,79%. Oke, COVID 2 tahun off, itu bukan soal alasan anggaran. Hello, bukan soal anggaran. Ini soal kemauan, niat. Mau nggak pemimpinnya kerja keras untuk warganya? Mau nggak jalan-jalan yang belum mantap ditingkatkan supaya lebih mantap? Mau nggak jalan yang rusak diperbaiki? Itu kuncinya. Soal anggaran gampang. Kalau kita berani inovasi dapat itu anggaran. Terima kasih. Hadirin dihadap tenang. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Pak Dawam, Bapak kan sudah memimpin 5 tahun. 2020 sampai 2024, 4 tahun. 1 periode. Tadi sudah disampaikan di awal, angka kemiskinan Lampung Timur masih jauh tertinggal, 13,19%, jauh di atas angka rata-rata nasional 9%. Dan juga dalam defisit murni APBD luar biasa besarnya. Terlebih penyerapan anggaran loh. Uangnya sudah ada Pak, 2023, 2024 penyerapannya sangat jauh di atas rata-rata. Bagaimana Bapak bertanggung jawab atas kondisi tersebut? Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Teh Hela ya. Sebagai pemimpin saya bertanggung jawab. Begitu masuk kemiskinan kita 14,6. Setelah saya masuk jadi 13 sudah sekian. Jadi sudah turun 1,4%. Bukan nggak berbuat. Termasuk anggaran yang kita susun ini bersama-sama dengan DPR. Defisit itu disetujui DPR. Karena apa? Salah satu pendapatan, sumber pendapatan yang notabene dari Bapenda, kita masih punya 70 miliar dari provinsi. Kalau 70 miliar dari provinsi turun, selesai yang 40 miliar itu. Jadi kita semua penyusunan anggaran itu ada kebijakan.
ada timnya yang semua notabene diketahui, disetujui oleh ketua DPR atau oleh DPR. Yang notabene artinya semua itu sudah sepakat, tapi kalau yang tadi zaman dilihat defisitnya, coba dilihat kabupaten lain. Kita 40, salah satu sumber pendapatannya adalah BBH termasuk dari provinsi. Kalau 70 itu provinsi selesai, 40 kita tidak defisit, justru surplus 30 miliar. Terima kasih. Baik, cukup Pak? Oke. Selanjutnya kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya, tanggung jawab pemimpin itu harus paripurna. Kita tidak boleh menyalahkan stakeholder lain akibat ketidakcakapan mengelola APBD. Harus gentle, harus bisa bertanggung jawab di depan publik. Pertama, saya akan mencatat defisit murni Lampung Timur itu 113 miliar Pak. Kalau Bapak masih mengandalkan provinsi yang 70 miliar, tetap aja masih defisit, dari mana surplus? Loh, ini soal fiskal Pak. Bagaimana defisit masih mengandalkan piutang dari luar yang itu entah kapan datangnya. Harusnya cakap, bisa efisiensi, bisa mengalokasikan alokasi cadangan. Kalau hal-hal yang dasar Bapak coret, gimana mau bicara di depan masyarakat? Defisit murninya cukup tebal. Ini kan soal good governance, pengelolaan efektif dan efisien. Terima kasih. Ya, calon bupati nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Memang secara ini kita tetap kita harus konvensif. Semua tetap koordinasi. Semua salah satu sumber pendapatan itu yang ditetapkan oleh Bapenda. Semua artinya kita sudah upaya. Salah satu tanggung jawab kita adakan ekstensifikasi. Di samping intensifikasi, pendapatan yang terus kita tingkatkan itu karena dalam rangka memenuhi anggaran untuk bisa melaksanakan pembangunan. Bagaimanapun kita berusaha secara maksimal. Memang target kita akui belum semua bisa tercapai. Nah, yang jelas bagaimanapun itu tetap kita upayakan sehingga pelaksanaan pembangunan anggaran tetap kita sudah ingat, Tehela, kita 6 kali loh dapat WTP dari BPK, berarti anggaran kita sehat. Bukan selama kan 6 kali berturut-turut kita dapat WTP dari BPK. Waktu sudah habis, terima kasih. Baik para hadirin dan juga pemirsa, sesi tanya jawab terkait mensejahterakan rakyat oleh para calon bupati dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 sudah selesai dilaksanakan dengan baik. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab lainnya usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Upaya Pemda Lampung memoles jalan-jalan rusak jelang kedatangan Presiden Jokowi tampak. Jang, kamu udah siap buat pilkada besok? Ah, nggak tahu, kayaknya nggak penting juga sih. Seriusan kamu, jangan golput weh, suara kita penting tahu. Penting buat siapa coba? Kamu lupa ya keputusan diambil orang lain bisa mempengaruhi hidup kita. Suara kita penting loh buat masa depan, jangan sampai kita cuma jadi penonton doang. Mereka peduli sama kita. Suara kita adalah kekuatan kita. Jangan biarkan masa depan kita ditentukan tanpa suara kita. Pilihlah, jangan golput.
Kembali di debat publik calon Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2024. Sebelum kita melanjutkan ke segmen selanjutnya, sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk para hadirin, para pendukung calon nomor urut 1 maupun para pendukung calon nomor urut 2 untuk menjaga kondisivitas acara, untuk tetap tenang agar debat malam ini berjalan dengan baik. Di segmen ini kita akan sama-sama menyimak sesi tanya jawab yang akan disampaikan dan dijawab oleh masing-masing calon bupati dengan tema pelayanan publik. Kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaannya kepada calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Pak Dawam, jargon Bapak itu selalu mudahkanlah urusan masyarakat, jangan dipersulit. Saya ingat debat pilkada periode lalu, Bapak berjanji akan membangun mall pelayanan publik, meneruskan bupati sebelumnya. Tetapi buktinya selama kepemimpinan Bapak, mall pelayanan publik itu belum terrealisasi sampai sekarang. Yang mengakibatkan tadinya Lampung Timur di zona hijau dalam pelayanan publik menjadi zona kuning. Itu dalam proses penilaian ombudsman. Bagaimana Bapak Pak Dawam bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Terima kasih. Baik. Dipersilakan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan Pak. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung Timur. Perlu saya sampaikan, memang untuk mall pelayanan publik kita sudah laksanakan, tanya Pak Wakil juga, kita sudah renovasi. Di sekarang tempatnya di Islamic Center, di sebelah Imam itu kurang lebih sudah hampir 60% selesai. Tapi untuk pelayanan yang itu tetap berjalan, kita yang mall digital kita sudah dapat dari seluruh Indonesia, kita ada 60 kabupaten kota yang dapat piagam dari Menpan RBRI bahwa salah satu-satunya yang mall pelayanan publik terbaik untuk di Lampung Timur. Nah ini. Jadi mall pelayanan publik silakan itu dilihat di Islamic Center. Pak Wakil juga lihat kemarin waktu rencana itu, waktu ini ya yang jelas itu sudah kita lanjutkan, kurang lebih baru mencapai 60%. Insya Allah saya terpilih, mall pelayanan publik itu selesai. Nah. Terima kasih. Cukup Pak? Cukup? Baik. Ya, calon bupati nomor urut 1 dipersilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bapak Pak Dawam selalu bangga dengan piagam-piagam penghargaan. Dari tadi disebut terus piagam penghargaan. Tetapi buktinya Pak, buktinya yang tadinya pelayanan publik menurut ombudsman zona hijau, kok ya jadi zona kuning? Masa ombudsmannya yang salah? Para pendukung diharap tenang. Kan ada kategori-kategori untuk penilaian. Masa ombudsman yang salah Pak? Berarti kan ada persoalan dalam pelayanan publik. Bagaimana tingkat kepuasan, bagaimana infrastruktur. Kalau hari ini, seingat saya waktu DPRD 2014-2019, mall pelayanan publik kan di samping Pemda ada. Sampai sekarang mangkrak, nggak dibangun sama Bapak. Itu produk kami Pak. Terima kasih. Baik, sebelum kami melanjutkan untuk sesi berikutnya, kami mohon sekali lagi kepada para hadirin untuk tidak gaduh. Karena jika terus-terusan gaduh, kita akan hentikan debat ini sesuai dengan tata tertib yang ada di awal. Bisa kita lanjutkan? Oke.
Dipersilakan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Teh Hela yang telah menjelaskan apa guna ibaratnya piagam-piagam. Loh, piagam itu salah satu indikator penghargaan. Bukti berhasil tidaknya ada penghargaan. Kalau sekolah nggak punya ijazah berarti belum lulus. Itu kan ada penilaiannya. Dilihat, kalau digital kan dilihat, jejaknya kan ada. Di HP juga dilihat, bisa itu dilihat. Kalau itu nggak diakui, apa gunanya piagam? Piagam itu bukti. Yang namanya tadi, Lampung Timur 6 tahun berturut-turut ini dapat nilai WTP. Berarti penilaian, pengelolaan, keuangan, wajar tanpa pengetahuan, berarti itu sehat. Berarti itu nggak ada gunanya. Apa gunanya piagam-piagam? Ini ada indikatornya, ada penilaiannya. Sehingga mohon maaf, kalau begitu bagaimana setelah nanti jadi bupati? Baik. Selanjutnya kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Dimohon untuk menyimak pertanyaan karena pertanyaan tidak akan diulang. Dipersilakan waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Teh Hela, yang jelas apa yang disampaikan tadi semua dalam rangka pelayanan. Karena itu seandainya apa terobosan Ibu untuk bisa ke depan yang notabene ini yang mall pelayan yang bangunan ini bukan peninggalan saya. Nah, apa langkah Ibu untuk menyelesaikan itu? Terima kasih. Cukup Pak? Cukup. Baik, dipersilakan untuk calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terobosan terkait pelayanan publik. Kita punya instrumen yang namanya anggaran, APBD. Pemerintah harus mengerani, mengalokasikan bangun mall pelayanan publik disertai digitalisasi yang terintegrasi semua OPD terkait yang bekerja dalam proses pelayanan publik. Yang kedua, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah cukup wajib. Lampung Timur jangan lagi tertinggal urusan pelayanan berbasis elektronik. Kita mau transparansi, kita mau akuntabilitas, kita mau mengelola negara dengan efektif dan efisien. Tentu harus punya keberanian mengalokasikan anggaran untuk mall pelayanan publik digital disertai dengan SPBE ke depan. Yang kedua, SDM yang melayani itu juga penting. Kita harus fokus terhadap nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin dilayani. Kita harus posisikan masyarakat ingin dijalayani. Kita harus memperoleh respon dari masyarakat bahwa pelayanan itu bagus. Pelayanan tidak perlu mewah tapi ramah. Pelayanan tidak perlu berbelit-belit tapi cepat. Pelayanan tidak perlu mahal tapi murah. Itu esensi dari pelayanan publik yang akan dibangun Ella Azwar 100 hari ke depan apabila menang Ella Azwar di Pilkada 2024. Terima kasih. Dipersilakan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat apa yang disampaikan Teh Ella itu karena teori. Itu semua sudah saya laksanakan. Contohnya model digital, kita Lampung Timur dapat juara 3 nasional untuk NIB.
nomor induk itu semua digital, produk halal, kita semua sudah digital, UAKM juga sudah digital, dan mall pelayanan publik tahun ini insya Allah saya jadi bupati lagi selesai. Yang untuk yang rencana Ibu baru rencana, tapi kita sudah laksanakan dan kita akan sempurnakan. Terima kasih. Cukup Pak? Oke, kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, kalau Bapak punya penghargaan sudah 6 kali dalam proses pelayanan publik, gak mungkin posisi Lampung Timur ada di posisi kedua terbawah urusan pelayanan publik. 2,27%, gak mungkin. Berarti ada yang salah, ada yang selip, ada yang kurang pas proses kebijakan yang dibangun. Ini harus menjadi catatan kita, harus menjadi kritik otokritik kita. Jangan karena piagam penghargaan semuanya sudah beres. Jangan gara-gara WTP 6 kali sudah beres. Saya mitra BPK Pak yang memberikan WTP. Bukan berarti diberikannya WTP juga berarti tidak ada temuan yang signifikan. Terima kasih. Baik. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati nomor urut 2. Pemirsa, semakin seru jalannya debat publik Bupati Lampung Timur 2024 malam hari ini. Kita akan menyaksikan setelah ini closing statement masing-masing dari pasangan calon atau calon bupati nomor urut 1 dan juga calon bupati nomor urut 2. Namun seusai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin. Ini adalah kesempatan untuk membentuk masa depan. Masa depan negeri ini ada di tangan kita. Setiap suara yang kita berikan adalah langkah nyata. Pilihlah dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik, karena pilihan Anda adalah harapan bangsa. Jangan biarkan suaramu hilang. Ayo datang ke TPS karena suaramu tak akan tergantikan. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Jangan golput ya. Jangan golput ya. Jangan lupa ke TPS tanggal 27 November 2024. Mari gunakan hak pilih kita. Ayo pilih. Kembali di debat publik calon bupati Kabupaten Lampung Timur 2024. Kami persilakan untuk para peserta debat publik calon bupati Lampung Timur untuk menyampaikan closing statement-nya. Masing-masing akan diberikan waktu 2 menit. Kami persilakan terlebih dahulu untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. Silakan Pak. Waktunya 2 menit, silakan Pak. Terima kasih. Tema debat publik malam hari ini Pilkada Lampung Timur hari ini ada 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Bagi kami itu yang utama. Tetapi untuk pilihan bupati masyarakat tetap nomor. Waktunya berapa? 2 menit. 2 menit berarti masih ada waktu. Perhatikan bahwa yang membangun Lampung Timur sebaiknya
orang Lampung Timur atau orang dekat. Mengapa? Karena perlu diketahui bahwa selupa-lupanya orang dekat pasti tetap akan ingat. Sebaliknya, seingat-ingatnya orang jauh pasti tetap akan lupa. Karena itu, ngapain kita milih orang yang jauh kalau yang dekat ada? Pilih nomor 2. Coblos. Coblos. SBTB. Sekali belangkon, tetap belangkon. Lanjutkan. Terima kasih. Cukup, Pak. Baik, kami persilakan selanjutnya untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Maaf, maksud kami. Maaf. Cek. Terima kasih. Maaf, maksud kami. Masyarakat Lampung Timur yang kami cintai. Sakai sembayan membangun Lampung Timur adalah nilai-nilai luhur yang sudah ada di masyarakat yang lebih dahulu. Hanya dengan bergotong royong, berkolaborasi, berinovasi, bekerja keras, kita dapat menyelesaikan persoalan Lampung Timur. Lampung Timur adalah tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang menyimpan harapan bagi seluruh rakyatnya. Kami berdua terpanggil untuk hadir melakukan perubahan nyata di Lampung Timur. Tanggal 27 November datang ke TPS coblos nomor 1. Bersama-sama kita majukan pembangunannya, aman investasinya, kolaboratif budayanya, mandiri ekonominya, unggul SDM-nya, dan religius warganya. Ingat sahabat-sahabat, pesan tasorupul iman ala ru'yah manutun bil maslahah. Harus memastikan pemimpin membuat kebijakan untuk rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Saya ada pantun, kawat baja diikat besi, santan kelapa dicampur kanji. Jika sudah pernah menjadi bupati, janganlah lupa pura-pura janji, Besti. Kue cucur dimakan Mas Jarwo. Lampung Timur makmur bolo. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, demikian tadi calon bupati nomor urut 1 dan juga calon bupati nomor urut 2 pemilihan wakil bupati dan juga calon bupati Lampung Timur 2024 telah disampaikan masing-masing calon. Demikianlah jalannya debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua pasangan calon yang telah memberikan pemaparan dan jawaban yang konstruktif. Terima kasih pula kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti acara ini, baik yang dari TVRI Lampung maupun yang hadir di tempat. Semoga debat ini bermanfaat untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai calon pemilih dan pemimpin kita di tahun ke depan. Pemilihan kepala daerah adalah hak demokrasi yang sangatlah penting. Jadi pastikan Anda menggunakan hak pilih Anda dengan bijak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Akhir kata, saya Amanda Dasrul mohon undur diri dan saya mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Baik, mohon tenang dahulu. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk tim pendukungnya untuk tetap tenang.
Karena pada saat ini kita masih dalam gelaran rangkaian acara debat. Mohon untuk tetap tenang. Baik, mohon untuk tetap tenang. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu, demikian debat perdana kita pada malam hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kedua pasangan calon kita malam hari ini. Dan tentu saja kita ucapkan terima kasih juga untuk moderator kita, Amanda Dasrul. Kita ucapkan terima kasih kepada kelima panelis kita yang luar biasa hari ini. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini dan pemirsa yang berada di rumah yang setia menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan semoga debat perdana hari ini dapat menjadi pertimbangan Anda untuk melangkah ke TPS, menentukan siapakah yang menjadi sosok pemimpin di Kabupaten Lampung Timur. Dan kami ingatkan untuk Anda menggunakan hak pilih Anda pada hari Rabu tanggal 27 November. Saya Salsa Sakina, pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon tenang, hati. Baik.